Nah, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab 1 atau latar belakang. Nah, di latar belakang ini merupakan satu bagian yang sangat krusial bagi kita mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir kita. Kendala yang sering kita temukan biasanya bagaimana sih cara membuat masalah dalam latar belakang? Bagaimana sih cara kita menyusun sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan? Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Sebenarnya menyusun dan membuatnya itu sangat mudah. Ingin tahu caranya? Yuk kita bahas mulai dari kulit pertama. Oke, lanjut teman-teman. Sebelum lanjut, kita harus membuat satu masalah di pikiran kita. Nah, saya akan membuat satu masalah tapi dalam bidang kesehatan ya, karena saya basicnya di kesehatan, maka saya akan membuat contoh di bagian kesehatan atau kasus kesehatan. Nah, waktu itu saya mengangkat tema hipertensi. Kemudian hipertensi itu kan luas. Maka kita sebagai mahasiswa harus membuat latar belakang bagaimana kasus hipertensi ini bisa kita tuliskan secara sistematik atau berurutan dari umum ke khusus, dari angka yang menurut kita perbandingannya besar, dan dari perbandingan tersebut itu yang membuat kita tertarik dalam meneliti si hipertensi ini. Contohnya seperti ini. Bab 1, pendahuluan. Di sini ada A, latar belakang. Nah, pada latar belakang ini teman-teman harus menjelaskan situasi atau kondisi di dunia atau Indonesia. Tapi di KTI saya ini saya menjelaskan secara umum atau secara global, di mana hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. Nah, di situ teman-teman tidak perlu langsung mengatakan hipertensi adalah, tapi teman-teman harus menjelaskan dulu permasalahannya, kemudian masuk ke hipertensi adalah. Nah, waktu itu teman-teman saya akan menulisnya langsung hipertensi adalah. Jadi saya dikoreksi oleh pembimbing saya itu untuk menjelaskan dari umum ke khusus dulu. Artinya dari dunia ke Indonesia, lalu ke Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini hipertensi saya jelaskan secara umum. Kemudian saya masuk ke negara kita, Indonesia. Di Indonesia, dengan tingkat kesadaran akan kesehatan yang lebih rendah
Dan dalam era globalisasi, sekarang di mana terjadi perubahan gaya hidup, pola makan, banyak pasien yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi. Kemudian di situ saya menulis sumbernya atau literaturnya yaitu Riskesdas 2013. Saya menulisnya di sini berdasarkan data yang saya temukan. Oke, lanjut teman-teman. Karena mendung jadi lightingnya bermasalah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar menuliskan latar belakang. Nah, tips saya teman-teman, di lembar pertama itu kita basa-basi dulu tentang hipertensi secara global, secara umum, lalu masuk ke Indonesia. Tapi sertakan riset yang teman-teman ingin angkat. Saya membuat paragraf ini berdasarkan Riskesdas atau data Riskesdas 2013 bahwa hipertensi itu merupakan tantangan besar yang ada di Indonesia. Jadi di sini teman-teman bisa penuhi tentang gambaran umum mengenai hipertensi di dunia maupun di Indonesia. Kemudian di lembar kedua, teman-teman jelaskan definisi hipertensi menurut ahli dan sertakan teman-teman mengambil literaturnya di mana. Saya mengambil ini dari Tarigan, Lubis, dan Syarifah 2018 di buku. Nah, lanjut di sini di paragraf 2 menurut Branner M. Sedar, hipertensi adalah tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan distoliknya di atas 90 mmHg. Kemudian saya menjelaskan hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis. Dan hal ini tidak cukup ya teman-teman. Tidak cukup hanya mengutip 2 ahli, tapi kita harus mengutip dari sebanyak-banyaknya data agar yang kita jelaskan ini menarik dan memudahkan atau memperbanyak data yang kita olah sehingga bisa kita jadikan bahan acuan. Kemudian data World Health Organization atau WHO 2015 menunjukkan prevalensi hipertensi di dunia mencapai sekitar 1,13 miliar individu. Artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Saking banyaknya loh teman-teman. Nah, prevalensi inilah yang menjadi data kita. Karena semakin meningkatnya, maka data yang kita tuliskan atau kita susun ini menjadi sangat penting untuk kita teliti. Kemudian, menurut Badan Kesehatan Dunia tahun 2025 menyebutkan bahwa kasus hipertensi hingga tahun 2025 itu akan terus meningkat. Nah, setelah kita melihat
prevalensi di dunia, maka kita harus menjelaskan juga yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu hipertensi terjadi penurunan kasus dari 31,7% menjadi 25,8%. Nah, ini terjadi penurunan. Akan tetapi teman-teman, di 2013 terjadi peningkatan prevalensi sebanyak 7,6%. Tahun 2007 menjadi 9,5% tahun 2013. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini sangat penting untuk diteliti, karena walaupun di tahun 2007 itu terjadi penurunan, akan tetapi beberapa tahun ke depan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dan setelah masuk di Indonesia, setelah kita membahas Indonesia, saya membahas di Kota Parepare karena penelitian saya di Kota Parepare. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi saya masuk ke Kota Parepare, kota yang akan saya teliti. Nah, di sini teman-teman bisa menyertakan data dan sumber yang valid agar penelitian teman-teman semakin berbobot. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan setelah hipertensi apa yang teman-teman akan teliti dari hipertensi. Apakah penyakitnya, apakah terapinya, ataukah pengobatannya. Saya meneliti tentang pengobatan dengan terapi diet atau dietary approach to stop hipertensi, di mana kita menganjurkan kepada pasien atau klien kita untuk menjaga pola hidupnya dengan pembatasan yang sesuai dengan apa yang kita teliti di KTI kita. Setelah itu, teman-teman bisa menjelaskan pola diet DAS merupakan pola diet yang menekankan pada konsumsi bahan makanan rendah garam atau rendah natrium. Nah, di sini teman-teman berikan penekanan manfaatnya apa dan risetnya apa sehingga teman-teman memilih diet DAS. Di sini saya menjelaskan bahwa jika terapi obat, maka kemungkinan komplikasi akan terjadi. Tetapi jika kita menggunakan terapi diet, kemungkinan efek samping akan kita minimalisir, sehingga saya mengajukan judul tersebut. Nah, ini yang menjadi landasan kita untuk memperjuangkan judul kita di depan pembimbing. Nah, kemudian setelah kita jabarkan dari A sampai Z, kita closingnya kita harus memberikan pendekatan lagi seperti ini. Para pakar Eropa dan Amerika mengusulkan agar diet DAS diterapkan kepada penderita hipertensi karena dapat mengendalikan tekanan darah dan dapat mengontrol kolesterol jahat
yang merupakan pemicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Dan ini dari kutipan atau dari buku Novianti 2015. Jadi setiap pernyataan teman-teman diberikan atau teman-teman harus cantumkan sumbernya dari mana. Nah, closingnya berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti asuhan keperawatan dengan penerapan diet DAS, dietary approach to stop hypertensi pada pasien hipertensi di ruang perawatan interna RSUD Andi Makassau, Kota Parepare tahun 2015. Simpel kan teman-teman? Nah, setelah itu kita masuk ke rumusan masalah. Kemudian tujuan studi kasus, manfaat studi kasus. Nah, rumusan masalah itu dalam peraturan atau draft buku yang saya baca atau petunjuk pembuatan KTI yang saya baca, kalimat pertamanya itu kita harus mencantumkan kata bagaimana. Karena ini adalah KTI, jadi isinya seperti ini. Bagaimana asuhan keperawatan dengan penerapan diet DAS pada hipertensi di ruang perawatan interna RSUD Andi Makassau 2019. Studi kasusnya menggambarkan asuhan keperawatan dengan penerapan diet DAS. Kemudian manfaat studi kasusnya ada bagi masyarakat, bagi perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan, dan bagi penulis. Tapi di setiap kampus dan universitas itu berbeda, atau di setiap jurusan itu berbeda, maka teman-teman harus melihat buku petunjuk pembuatan KTI-nya dulu. Jadi isi KTI kita sinkron dengan petunjuk atau buku petunjuk atau buku yang sudah disediakan oleh kampus. Karena pembimbing kita akan meng-cross-check kembali KTI kita dengan buku petunjuk. Seperti itu teman-teman.